Sampai ada seorang ulama besar itu kalau ceramah, maaf saya lupa namanya, kalau nggak Imam Ahmad bin Hambal siapa gitu ya, itu kalau ceramah, maaf kadang-kadang ceramahnya biasa ya, bahasanya biasa, kadang-kadang nggak difahami oleh seseorang, orang itu bisa menangis karena lihat ceramahnya, walaupun kadang-kadang bahasanya itu membingungkan ya. Sampai pernah anaknya dari ulama ini ketika mendengarkan ceramah ayahnya ini kan ulama besar, tapi tata bahasanya itu nggak diatur kalau ceramah. Kalau orang kalau bahasanya itu ceramahnya nggak intelek, bahasanya itu bukan bahasa pendidikan, bahasa kampung. Kalau ceramah itu bahasa kampung, bukan bahasa intelek. Kan orang intelek itu kan beda, cara pembawaannya, bicaranya itu beda Pak. Orang intelek itu bisa kelihatan dari cara ngomongnya, itu bisa kelihatan. Ini anaknya mengeluh, kenapa ini ayah ini kan orang pinter, orang terkenal, tapi bahasanya kalau ceramah kok kurang ya. Bukan seperti orang intelek bahasanya, tidak seperti orang berpendidikan. Wah, akhirnya anaknya ini belajar sastra bahasa, cara nata kalimat ketika ceramah, karena memang ayahnya orang terkenal ya. Akhirnya belajar ya sastra, cara penyampaian ya, yang betul anaknya ini. Akhirnya setelah selesai belajar, waktu beberapa tahun oleh ayahnya suruh naik untuk ceramah, kasih tausiah. Wah, tausiah panjang, keluarkan hadis, keluarkan Quran, keluarkan hadis, keluarkan Quran, keluarkan hadis, keluarkan Quran. Tata bahasanya diatur enak, tapi nggak ada yang nangis, nggak ada yang menangis. Setelah selesai turun, ayahnya naik cuma ceramah nggak sampai 1 menit. Ayahnya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi malam saya mau goreng ikan, nggak taunya ikannya gosong, nggak bisa saya makan, akhirnya dimakan kucing. Yang hadir itu nangis semuanya, yang hadir nangis. Kira-kira kalau saya ceramah seperti itu, paham nggak Anda? Ya, mungkin ngira, oh ini Habib demam ini, mungkin ini lagi nggak enak badan ini. Kalau saya ceramah seperti itu, ini bapaknya cuma ceramah seperti itu aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi malam saya mau goreng ikan, nggak taunya ikannya kosong, nggak bisa saya makan, akhirnya dimakan kucing. Itu ribuan orang nangis semuanya. Anaknya bingung, loh ini ceramah apa ini? Ceramah ikan gosong kok nangis? Saya taji Quran, hadis, nggak ada yang nangis. Akhirnya ketika ayahnya turun, wahai ayah, kamu ini ceramah apa? Ceramah nggak jelas kok orang-orang nangis. Kata si ayah, loh kamu jangan tanya saya, kamu tanya yang nangis itu loh. Kenapa kok dia nangis? Jangan tanya saya, kamu tanya yang nangis satu persatu itu, kenapa kok dia nangis dengarkan ceramah saya? Kok nggak nangis ketika mendengarkan ceramahmu? Akhirnya ditanya oleh anaknya, wahai fulan, kamu ini nangis tadi dengarkan ceramah ayah saya, apa alasannya? Saya tadi ceramah Quran hadis, kamu nggak nangis, tapi dengarkan ceramah ayah saya ikan gosong kok nangis? Kok bisa kamu ini? Apa jawab yang dengarkan itu? Oh, berarti kamu nggak paham maksud ceramah ayahmu. Maksud ceramah ayahmu itu memperbanyak ibadah. Tujuannya supaya bisa masuk surga. Cuma karena salah niat di akhir tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, akhirnya amalnya gosong, nggak bisa dinikmati. Nggak bisa dinikmati. Itu maksud ceramah ayahmu itu. Maksudnya kalau kita setiap beribadah tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, maka amalan itu gosong, tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, dan tidak bisa dipanen, tidak bisa dinikmati nanti di hari kiamat. Itu maksud ceramah ayahmu.